Bagaimana jika saya mengatakan bahwa hidup Anda bisa mulai berubah hanya dalam 7 hari? Bukan dalam 1 tahun, bukan dalam 6 bulan, bahkan bukan setelah Anda mendapatkan pekerjaan impian, memiliki lebih banyak uang, atau mencapai tujuan besar yang selama ini Anda kejar. Hanya 7 hari. Kedengarannya sulit dipercaya, bukan? Sebagian besar orang menghabiskan hidup mereka menunggu momen besar yang akan mengubah segalanya. Mereka berpikir bahwa kebahagiaan akan datang ketika mereka menjadi lebih sukses. Ketenangan akan datang ketika masalah mereka hilang, dan kepercayaan diri akan muncul ketika keadaan akhirnya berpihak kepada mereka. Namun, para filsuf Stoik yang hidup lebih dari 2000 tahun lalu menemukan sebuah kebenaran yang mengejutkan. Kualitas hidup seseorang tidak ditentukan oleh apa yang terjadi di sekitarnya, melainkan oleh kebiasaan-kebiasaan kecil yang ia lakukan setiap hari. Bayangkan dua orang yang menghadapi masalah yang sama. Mereka mengalami kegagalan yang sama, tekanan yang sama, dan tantangan yang sama. Namun satu orang tetap tenang, fokus, dan mampu bangkit dengan cepat, sementara yang lainnya tenggelam dalam stres, kecemasan, dan frustrasi. Apa yang membuat mereka berbeda? Bukan keberuntungan, bukan bakat, dan bukan pula keadaan hidup mereka. Perbedaannya terletak pada cara mereka berpikir dan kebiasaan yang mereka bangun setiap hari. Inilah alasan mengapa tokoh-tokoh Stoik seperti Marcus Aurelius, Seneca, dan Epictetus mampu tetap tenang di tengah perang, pengkhianatan, kehilangan, dan ketidakpastian hidup. Mereka memahami sesuatu yang tidak dipahami oleh kebanyakan orang. Perubahan besar selalu dimulai dari tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten. Dalam video ini, saya akan membagikan 9 kebiasaan Stoik yang memiliki kekuatan untuk mengubah cara Anda melihat hidup hanya dalam waktu 1 minggu. Kebiasaan-kebiasaan ini mungkin terlihat sederhana pada awalnya. Bahkan, beberapa di antaranya mungkin terasa terlalu mudah untuk dianggap penting. Namun jangan tertipu, karena seringkali hal-hal yang paling sederhana justru memiliki dampak yang paling besar. Salah satu kebiasaan dalam daftar ini mampu membuat Anda berhenti terlalu memikirkan pendapat orang lain. Kebiasaan lainnya dapat membantu Anda mengurangi stres yang selama ini menguras energi mental Anda. Dan ada satu kebiasaan yang menurut banyak praktisi stoisisme merupakan rahasia terbesar untuk memperoleh ketenangan batin yang sulit digoyahkan oleh keadaan apapun. Pertanyaannya adalah, apakah Anda bersedia mencoba sesuatu yang berbeda selama 7 hari ke depan? Karena setelah Anda memahami dan menerapkan 9 kebiasaan ini, ada kemungkinan Anda tidak akan pernah melihat hidup dengan cara yang sama lagi. Jadi, pastikan Anda menonton sampai akhir. Siapkan pikiran yang terbuka, dan mari kita mulai dengan kebiasaan pertama, yang mungkin akan mengubah cara Anda memandang setiap tantangan yang datang dalam hidup Anda. Kebiasaan pertama, bangun lebih pagi. Jika ada seseorang yang mengatakan kepada saya beberapa tahun lalu bahwa bangun lebih pagi akan menjadi salah satu kebiasaan yang paling berpengaruh dalam hidup saya mungkin akan tertawa dan mengabaikannya. Saya bukan tipe orang yang langsung bersemangat ketika alarm berbunyi. Sebaliknya, saya sering menunda alarm beberapa kali. Rasanya selalu ada alasan untuk tidur 5 menit lagi. Akibatnya, pagi hari saya hampir selalu dimulai dengan terburu-buru. Saya bangun terlambat, segera memeriksa ponsel, memikirkan berbagai tugas yang harus diselesaikan, lalu berusaha mengejar waktu yang terasa sudah meninggalkan saya. Yang menarik, saya menganggap kondisi itu normal. Saya pikir semua orang memulai hari dengan sedikit stres dan tergesa-gesa. Namun setelah menjalaninya bertahun-tahun, saya mulai menyadari sesuatu. Bukan pekerjaan atau tanggung jawab yang paling menguras energi saya. Justru cara saya memulai hari yang membuat pikiran terasa lelah bahkan sebelum hari benar-benar dimulai. Karena itulah saya memutuskan melakukan sebuah eksperimen sederhana. Saya mencoba bangun lebih pagi selama 1 minggu. Tidak ada target yang ekstrim. Saya hanya ingin memberi diri saya sedikit ruang sebelum dunia mulai menuntut perhatian saya. Hari pertama terasa cukup sulit. Saat alarm berbunyi, bagian dari diri saya langsung mencari alasan untuk kembali tidur. Tempat tidur terasa jauh lebih menarik daripada rencana apapun yang telah saya buat malam sebelumnya. Namun saya tetap bangun.
Saya duduk beberapa menit dalam keadaan masih mengantuk, lalu minum segelas air dan berjalan keluar rumah sebentar. Tidak ada perubahan besar yang terjadi hari itu. Hari kedua juga hampir sama. Namun sekitar hari ketiga atau keempat, saya mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Saya menyadari bahwa pagi hari memiliki suasana yang tidak saya temukan pada waktu lain. Tidak banyak suara, tidak ada pesan yang terus berdatangan, tidak ada tuntutan yang harus segera dijawab. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, saya merasa memiliki waktu yang benar-benar menjadi milik saya. Saya mulai menggunakan waktu tambahan itu untuk hal-hal sederhana. Kadang saya melakukan peregangan ringan, kadang berjalan santai sambil menikmati udara pagi. Kadang hanya duduk dengan secangkir kopi dan memikirkan apa yang benar-benar penting untuk saya lakukan hari itu. Aktivitasnya sederhana, tetapi dampaknya cukup terasa. Saya menjadi lebih tenang ketika memulai pekerjaan. Saya tidak lagi merasa seperti sedang mengejar hari yang sudah berjalan terlalu cepat. Sebaliknya, saya merasa lebih siap menghadapinya. Ada alasan mengapa hal ini bisa terjadi. Ketika seseorang memulai hari dengan tergesa-gesa, otak cenderung menganggap bahwa ada sesuatu yang harus segera direspons. Akibatnya, pikiran lebih mudah masuk ke mode reaktif. Kita menjadi lebih mudah cemas, lebih mudah terdistraksi, dan lebih sulit fokus. Sebaliknya, ketika kita memiliki waktu beberapa menit untuk menenangkan diri sebelum menghadapi berbagai tuntutan, pikiran memiliki kesempatan untuk menyesuaikan diri secara bertahap. Kita tidak langsung bereaksi terhadap dunia luar, tetapi memiliki kesempatan untuk menentukan bagaimana kita ingin menjalani hari tersebut. Saya juga menyadari satu hal yang sebelumnya tidak pernah saya pikirkan. Kepercayaan diri seringkali tidak muncul dari pencapaian besar. Seringkali kepercayaan diri muncul dari janji-janji kecil yang kita tepati kepada diri sendiri. Setiap pagi ketika alarm berbunyi dan saya memilih bangun sesuai rencana, ada perasaan bahwa saya sedang melatih disiplin. Bukan disiplin yang keras atau memaksa, tetapi disiplin yang dibangun melalui tindakan sederhana yang dilakukan berulang kali. Lama-kelamaan, hal itu menciptakan rasa percaya bahwa saya mampu mengendalikan pilihan saya sendiri. Salah satu momen yang paling saya ingat terjadi pada suatu pagi ketika saya duduk di luar rumah sambil melihat matahari perlahan muncul di ufuk timur. Tidak ada musik, tidak ada percakapan, hanya suasana yang tenang. Saat itu saya menyadari bahwa selama ini saya sering melewatkan banyak hal karena selalu terburu-buru menuju aktivitas berikutnya. Pagi itu tidak mengubah hidup saya secara instan, tetapi pagi itu mengubah cara saya memandang waktu. Saya mulai melihat waktu bukan sebagai sesuatu yang harus saya kejar, melainkan sesuatu yang harus saya gunakan dengan lebih sadar. Jika Anda ingin mencoba kebiasaan ini, saya tidak menyarankan perubahan yang terlalu drastis. Tidak semua orang harus bangun pukul 5 pagi. Yang lebih penting adalah menciptakan ruang kecil di awal hari yang memungkinkan Anda memulai dengan lebih tenang dan terarah. Cobalah bangun 15 atau 20 menit lebih awal dari biasanya selama 1 minggu. Gunakan waktu itu untuk berjalan sebentar, menulis rencana hari Anda, membaca beberapa halaman buku, atau sekadar menikmati pagi tanpa gangguan. Mungkin hasilnya tidak langsung terasa pada hari pertama. Namun jika Anda memberi kesempatan pada diri sendiri untuk menjalaninya beberapa hari, Anda mungkin akan menemukan hal yang sama seperti yang saya temukan. Terkadang, perubahan dalam hidup tidak dimulai dari keputusan besar. Terkadang, perubahan dimulai dari satu pilihan sederhana setiap pagi ketika alarm berbunyi. Kebiasaan kedua, bergerak setiap hari. Jika ada satu kebiasaan yang paling sering saya tunda selama bertahun-tahun, itu adalah olahraga. Saya selalu tahu bahwa olahraga itu baik untuk kesehatan. Saya sudah mendengarnya sejak kecil. Saya membaca artikel tentang manfaatnya. Saya melihat banyak orang membicarakannya. Namun mengetahui sesuatu itu baik dan benar-benar melakukannya adalah dua hal yang berbeda. Dulu saya selalu punya alasan. Saat pekerjaan sedang sibuk, saya berkata tidak punya waktu. Saat badan terasa lelah, saya berkata akan melakukannya besok. Saat cuaca tidak mendukung, saya mencari alasan lain. Dan yang menarik,
Semua alasan itu terdengar masuk akal saat itu. Tetapi setelah beberapa waktu, saya mulai menyadari sesuatu. Semakin lama saya menghindari bergerak, semakin mudah saya merasa lelah. Semakin jarang saya berolahraga, semakin sulit saya memulai. Tubuh terasa berat, pikiran lebih mudah stres, dan energi saya terasa cepat habis meskipun tidak melakukan pekerjaan fisik yang berat. Akhirnya saya memutuskan untuk melakukan sesuatu yang sederhana. Bukan program olahraga yang ekstrim, bukan target menurunkan berat badan dalam waktu singkat. Saya hanya membuat komitmen kecil kepada diri sendiri. Bergerak setiap hari selama 1 minggu. Hanya itu. Pada awalnya saya bahkan tidak memikirkan hasilnya. Fokus saya hanya hadir dan melakukannya. Hari pertama saya berjalan kaki selama sekitar 20 menit. Jujur saja, saya tidak merasakan perubahan besar. Hari kedua saya mencoba melakukan beberapa peregangan ringan. Hari ketiga saya berjalan lebih jauh sedikit dari biasanya. Semuanya terlihat biasa saja. Namun sekitar hari keempat, saya mulai memperhatikan sesuatu. Saya bangun pagi dengan perasaan yang berbeda. Bukan karena saya tiba-tiba memiliki energi yang luar biasa, tetapi karena tubuh saya terasa lebih hidup. Saya tidak merasa terlalu berat ketika memulai aktivitas. Pikiran juga terasa lebih jernih dibandingkan biasanya. Saya mulai menyadari bahwa manfaat terbesar dari olahraga bukan hanya tentang penampilan fisik. Yang lebih saya rasakan justru perubahan pada kondisi mental. Ketika bergerak, perhatian saya berpindah dari berbagai masalah yang memenuhi kepala menuju apa yang sedang saya lakukan saat itu. Saat berjalan, saya memperhatikan langkah kaki. Saat berlari, saya memperhatikan napas. Saat melakukan peregangan, saya memperhatikan bagaimana tubuh saya bergerak. Tanpa sadar, olahraga menjadi salah satu waktu paling tenang dalam hari saya. Ada satu pagi yang masih saya ingat dengan jelas. Saya mengenakan sepatu olahraga dan keluar rumah saat udara masih cukup sejuk. Awalnya saya hanya berniat berjalan santai selama beberapa menit. Namun semakin lama berjalan, saya merasa pikiran yang sejak beberapa hari terakhir terasa penuh perlahan menjadi lebih ringan. Masalah-masalah yang sebelumnya terlihat besar tidak hilang begitu saja, tetapi saya merasa lebih mampu menghadapinya. Saat itulah saya menyadari sesuatu. Tubuh dan pikiran ternyata tidak bisa dipisahkan sepenuhnya. Ketika tubuh terus-menerus kurang bergerak, pikiran sering ikut terbebani. Sebaliknya, ketika tubuh mulai aktif, pikiran juga mendapatkan manfaatnya. Banyak orang menganggap olahraga hanya sebagai cara untuk membentuk tubuh. Namun pengalaman saya menunjukkan hal yang berbeda. Olahraga adalah salah satu bentuk perawatan diri yang paling sederhana. Ketika kita meluangkan waktu untuk bergerak, kita sebenarnya sedang mengirim pesan kepada diri sendiri bahwa kesehatan kita penting. Pesan sederhana itu memiliki dampak yang lebih besar daripada yang saya bayangkan. Saya juga mulai merasakan perubahan kecil dalam kehidupan sehari-hari. Saya lebih fokus saat bekerja. Saya lebih sabar ketika menghadapi hal-hal yang tidak berjalan sesuai rencana. Saya lebih mudah mengatur suasana hati. Bahkan kualitas tidur saya terasa lebih baik. Yang menarik, perubahan ini tidak datang karena saya berolahraga dengan sangat keras. Justru karena saya melakukannya secara konsisten. Dari pengalaman itu, saya belajar bahwa salah satu kesalahan terbesar yang sering dilakukan banyak orang adalah berpikir bahwa olahraga harus selalu berat agar bermanfaat. Padahal seringkali yang paling penting adalah memulai. Berjalan kaki selama 20 menit tetap lebih baik daripada tidak bergerak sama sekali. Peregangan ringan tetap lebih baik daripada terus menunda. Gerakan kecil yang dilakukan setiap hari biasanya memberikan hasil yang lebih nyata dibandingkan usaha besar yang hanya dilakukan sesekali. Hari ini, saya tidak lagi melihat olahraga sebagai hukuman atau kewajiban yang harus dipaksakan. Saya melihatnya sebagai investasi kecil yang saya berikan kepada diri sendiri setiap hari. Bukan karena saya selalu termotivasi, bukan karena saya selalu bersemangat, tetapi karena saya tahu bagaimana perasaan saya ketika melakukannya secara rutin, dan saya juga tahu bagaimana perasaan saya ketika mengabaikannya. Jika Anda merasa sulit memulai olahraga, jangan memulai dengan target yang terlalu tinggi. Mulailah dengan sesuatu yang terasa mungkin. Berjalan kaki, bersepeda, peregangan,
menari. Apapun yang membuat tubuh Anda bergerak, lakukan beberapa menit setiap hari dan biarkan kebiasaan itu tumbuh secara alami. Karena dari pengalaman saya, perubahan terbesar bukan terjadi saat Anda menyelesaikan satu sesi olahraga yang berat. Perubahan terbesar terjadi ketika Anda berhasil membuktikan kepada diri sendiri, hari demi hari, bahwa Anda mampu menjaga diri Anda dengan lebih baik daripada kemarin. Kebiasaan ketiga, menulis jurnal. Jika ada satu kebiasaan yang awalnya paling saya remehkan, itu adalah menulis jurnal. Dulu saya selalu menganggap menulis jurnal sebagai sesuatu yang tidak terlalu penting. Saya membayangkannya sebagai aktivitas untuk orang-orang yang suka menulis atau memiliki banyak waktu luang. Sementara saya merasa hidup sudah cukup sibuk tanpa harus menambahkan satu aktivitas lagi ke dalam daftar pekerjaan harian. Selain itu, saya juga sering berpikir, apa gunanya menulis sesuatu yang sudah saya ketahui di dalam kepala? Namun ternyata, justru disitulah saya keliru. Masalahnya bukan karena saya tidak mengetahui apa yang saya pikirkan. Masalahnya adalah terlalu banyak hal yang berputar di dalam pikiran saya pada saat yang sama. Ada hari-hari ketika saya merasa cemas tanpa benar-benar tahu penyebabnya. Ada saat-saat ketika saya merasa lelah secara mental meskipun pekerjaan tidak terlalu berat. Ada juga momen ketika saya terus memikirkan satu masalah berulang kali tanpa menemukan jalan keluarnya. Semua pikiran itu hanya berputar di dalam kepala. Dan semakin lama saya menyimpannya di sana, semakin sulit rasanya melihat sesuatu dengan jelas. Karena itulah saya memutuskan mencoba menulis jurnal selama 1 minggu. Saya tidak membeli buku yang mahal. Saya tidak membuat format yang rumit. Saya hanya mengambil sebuah buku catatan biasa dan meluangkan sekitar 10 menit setiap malam sebelum tidur. Malam pertama terasa canggung. Saya menatap halaman kosong cukup lama. Saya tidak tahu harus menulis apa. Akhirnya saya hanya menulis tentang apa yang terjadi hari itu. Hal-hal sederhana. Apa yang saya lakukan, apa yang saya rasakan, dan apa yang sedang saya pikirkan. Tidak ada yang istimewa, namun saya tetap melakukannya keesokan harinya. Lalu hari berikutnya, dan perlahan saya mulai menyadari sesuatu. Ketika sebuah pikiran hanya berada di dalam kepala, pikiran itu sering terasa lebih besar daripada kenyataannya. Tetapi ketika saya menuliskannya di atas kertas, saya bisa melihatnya dengan lebih objektif. Masalah yang sebelumnya terasa rumit mulai terlihat lebih sederhana. Kekhawatiran yang terus berulang di dalam pikiran ternyata seringkali tidak sebesar yang saya bayangkan. Dan beberapa hal yang selama ini mengganggu saya ternyata berada di luar kendali saya. Pemahaman itu mengingatkan saya pada prinsip stoicisme yang sangat sederhana. Fokuslah pada apa yang bisa Anda kendalikan, dan lepaskan apa yang tidak bisa Anda ubah. Menulis jurnal membantu saya melihat perbedaan antara keduanya. Saya masih ingat suatu malam setelah hari yang cukup melelahkan. Ada beberapa hal yang tidak berjalan sesuai rencana. Pikiran saya penuh dan saya merasa kesal sepanjang perjalanan pulang. Biasanya saya akan membawa perasaan itu sampai tidur. Namun malam itu saya menuliskannya. Saya menulis apa yang terjadi. Saya menulis apa yang saya rasakan. Lalu saya bertanya pada diri sendiri satu pertanyaan sederhana. Bagian mana dari situasi ini yang sebenarnya bisa saya perbaiki? Saat menulis jawaban tersebut, saya menyadari bahwa sebagian besar stres yang saya rasakan berasal dari hal-hal yang sudah terjadi dan tidak bisa saya ubah lagi. Yang bisa saya kendalikan hanyalah respons saya. Anehnya, setelah menuliskannya, beban di pikiran terasa lebih ringan. Bukan karena masalahnya hilang, tetapi karena saya tidak lagi membawa semuanya sendirian di dalam kepala. Seiring waktu, saya mulai menggunakan jurnal untuk lebih dari sekadar mencatat kejadian sehari-hari. Saya mulai menulis tujuan-tujuan kecil. Saya menulis kesalahan yang saya buat dan pelajaran yang saya dapatkan. Saya menulis keputusan-keputusan penting yang sedang saya pertimbangkan. Dan yang paling berharga, saya mulai menulis tentang hal-hal yang saya syukuri. Awalnya saya menganggap bagian ini agak sepele. Tetapi setelah melakukannya beberapa hari, saya mulai memahami manfaatnya. Secara alami, pikiran manusia cenderung lebih fokus pada masalah, ancaman, dan hal-hal yang kurang berjalan baik.
Itulah sebabnya kita sering mengingat satu kritik lebih lama daripada 10 pujian. Dengan menuliskan beberapa hal yang saya syukuri setiap hari, saya melatih diri untuk memperhatikan hal-hal baik yang sebelumnya sering terlewatkan. Kadang hal itu sangat sederhana. Percakapan yang menyenangkan dengan seorang teman, tubuh yang sehat, cuaca pagi yang nyaman, atau secangkir kopi yang dinikmati tanpa terburu-buru. Hal-hal kecil itu mungkin tidak mengubah hidup saya secara langsung, namun mereka mengubah cara saya memandang hidup. Dan seringkali, itulah yang paling penting. Salah satu manfaat terbesar yang saya rasakan dari menulis jurnal adalah kemampuan untuk melihat perkembangan diri sendiri. Ketika membaca kembali catatan beberapa minggu sebelumnya, saya bisa melihat bagaimana cara berpikir saya berubah. Saya bisa melihat masalah yang dulu terasa besar ternyata sudah berlalu. Saya bisa melihat ketakutan yang dulu memenuhi pikiran ternyata tidak pernah benar-benar terjadi. Dan saya bisa melihat bahwa saya telah berkembang lebih jauh daripada yang saya sadari. Menulis jurnal pada akhirnya bukan tentang menulis dengan indah, bukan tentang membuat kalimat yang sempurna, dan bukan tentang mencatat setiap detail kehidupan. Bagi saya, menulis jurnal adalah cara untuk berhenti sejenak di tengah kesibukan hidup dan mendengarkan diri sendiri. Di dunia yang terus dipenuhi suara, notifikasi, dan tuntutan dari luar, jurnal memberi saya ruang untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi di dalam diri saya. Jika Anda belum pernah mencobanya, mulailah dengan sederhana. Luangkan 5 atau 10 menit sebelum tidur. Tuliskan apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda rasakan, apa yang Anda pelajari hari ini, dan apa yang bisa Anda lakukan lebih baik besok. Anda tidak perlu menjadi penulis untuk melakukannya. Anda hanya perlu jujur kepada diri sendiri. Karena terkadang, kejernihan yang kita cari bukan berasal dari menemukan jawaban baru, melainkan dari memberi diri kita kesempatan untuk melihat pikiran kita sendiri dengan lebih jelas. Kebiasaan keempat, makan dengan sadar. Jika saya harus jujur, kebiasaan ini adalah salah satu yang paling tidak saya perhatikan selama bertahun-tahun. Saya selalu berpikir bahwa makan hanyalah bagian biasa dari kehidupan sehari-hari. Ketika lapar, saya makan. Ketika sibuk, saya makan lebih cepat. Ketika sedang menonton sesuatu atau bekerja, saya makan sambil melakukan hal lain. Semuanya terasa normal. Bahkan jika saya mengingat kembali beberapa tahun lalu, saya hampir tidak bisa mengingat seperti apa rasa makanan yang saya makan setiap hari. Bukan karena makanannya buruk, tetapi karena perhatian saya selalu berada di tempat lain. Seringkali saya makan sambil memeriksa ponsel, kadang sambil menonton video, kadang sambil membalas pesan atau menyelesaikan pekerjaan. Tubuh saya sedang makan, tetapi pikiran saya berada di tempat lain. Saya baru menyadari kebiasaan ini ketika mencoba menjalani hidup dengan lebih sadar selama 1 minggu. Saat itu saya menemukan sebuah ide sederhana yang banyak diajarkan dalam filsafat Stoik. Jika Anda sedang melakukan sesuatu, lakukanlah sepenuhnya. Hadirlah di dalam aktivitas itu, sekecil apapun aktivitas tersebut. Maka saya memutuskan untuk mencoba menerapkannya saat makan. Awalnya terasa sangat aneh. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, saya duduk di meja makan tanpa televisi, tanpa ponsel, tanpa musik, dan tanpa pekerjaan yang harus diselesaikan. Hanya saya dan makanan di depan saya. Jujur saja, beberapa menit pertama terasa membosankan. Saya baru menyadari betapa terbiasanya saya mengisi setiap momen kosong dengan hiburan atau distraksi. Namun setelah beberapa hari, sesuatu mulai berubah. Saya mulai memperhatikan hal-hal yang sebelumnya tidak pernah saya sadari. Saya menyadari bahwa saya sering makan terlalu cepat. Saya menyadari bahwa saya sering mengambil suapan berikutnya, bahkan sebelum benar-benar menghabiskan suapan sebelumnya. Dan yang paling mengejutkan, saya menyadari bahwa saya sering selesai makan tanpa benar-benar menikmati proses makan itu sendiri. Ketika saya mulai memperlambat ritme makan, pengalaman tersebut terasa berbeda. Saya mulai memperhatikan rasa makanan dengan lebih jelas. Saya merasakan tekstur yang sebelumnya hampir tidak pernah saya sadari. Saya mulai menghargai makanan yang ada di depan saya, bukan sekadar menghabiskannya. Suatu pagi,
Saya sarapan seperti biasa. Tidak ada menu yang istimewa. Hanya makanan sederhana yang sudah sering saya makan. Namun karena saya benar-benar fokus pada setiap suapan, pengalaman itu terasa jauh lebih memuaskan. Bukan karena makanannya berubah, tetapi karena perhatian saya berubah. Dan ternyata, perhatian memiliki pengaruh yang jauh lebih besar daripada yang sering kita bayangkan. Saya juga mulai memperhatikan sesuatu yang menarik tentang rasa lapar dan kenyang. Selama ini saya mengira saya selalu tahu kapan tubuh saya lapar dan kapan sudah cukup makan. Namun setelah makan dengan lebih perlahan, saya menyadari bahwa saya seringkali melewati sinyal tersebut. Karena makan terlalu cepat, saya baru menyadari bahwa saya sudah kenyang setelah porsi makanan habis. Ketika saya mulai memberi waktu kepada tubuh untuk berbicara, saya menjadi lebih peka terhadap kebutuhan sebenarnya. Tanpa sengaja, saya mulai makan dalam jumlah yang lebih sesuai dengan kebutuhan saya. Bukan karena sedang menjalani diet, bukan karena memaksa diri, tetapi karena saya mulai mendengarkan tubuh dengan lebih baik. Ada pelajaran lain yang lebih berharga lagi. Saya mulai menyadari bahwa tidak semua keinginan untuk makan berasal dari rasa lapar. Kadang saya ingin makan karena bosan, kadang karena stres, kadang karena sedang merasa tidak nyaman dan ingin mencari sesuatu yang bisa memberikan rasa nyaman sesaat. Sebelumnya saya tidak pernah benar-benar memperhatikan hal itu. Keinginan muncul, lalu saya langsung mengambil makanan. Namun ketika saya mulai makan dengan sadar, saya belajar berhenti sejenak dan bertanya kepada diri sendiri, apakah saya benar-benar lapar? Pertanyaan sederhana itu ternyata sangat membantu. Seringkali jawabannya adalah tidak. Yang saya butuhkan bukan makanan. Mungkin saya hanya perlu beristirahat beberapa menit. Mungkin saya perlu berjalan sebentar. Atau mungkin saya hanya sedang merasa lelah setelah hari yang panjang. Kesadaran kecil seperti itu membuat saya memahami diri sendiri dengan lebih baik. Saya juga mulai memperhatikan bagaimana makanan tertentu memengaruhi kondisi tubuh dan pikiran saya. Setelah mengonsumsi makanan yang lebih segar dan seimbang, saya cenderung merasa lebih ringan dan fokus. Sebaliknya, setelah makan berlebihan atau mengonsumsi makanan tertentu dalam jumlah berlebihan, saya sering merasa lesu dan kurang berenergi. Sebelumnya saya tidak pernah benar-benar menghubungkan makanan dengan kondisi mental saya sepanjang hari. Namun setelah lebih memperhatikan, hubungan itu menjadi cukup jelas. Dari pengalaman tersebut, saya belajar bahwa makan bukan hanya soal mengisi perut. Makan adalah bentuk hubungan antara tubuh, pikiran, dan kesadaran kita. Cara kita makan seringkali mencerminkan cara kita menjalani hidup. Jika kita selalu terburu-buru saat makan, mungkin kita juga terlalu terburu-buru dalam banyak hal lainnya. Jika kita tidak pernah hadir saat makan, mungkin kita juga jarang benar-benar hadir dalam momen-momen penting kehidupan. Itulah mengapa kebiasaan ini memberikan dampak yang lebih besar dari yang saya perkirakan. Bukan karena saya menemukan makanan yang lebih enak, bukan karena berat badan saya langsung berubah, tetapi karena saya belajar memperlambat langkah dan memberi perhatian penuh pada sesuatu yang selama ini saya anggap biasa. Jika Anda ingin mencoba kebiasaan ini, mulailah dengan sederhana. Pilih 1 kali makan setiap hari. Jauhkan ponsel. Matikan televisi. Duduk dengan tenang. Perhatikan rasa makanan, teksturnya, aromanya, dan bagaimana tubuh Anda meresponsnya. Tidak perlu sempurna. Tidak perlu mengubah seluruh pola makan sekaligus. Cukup hadir sepenuhnya selama beberapa menit. Karena terkadang, kualitas hidup tidak hanya ditentukan oleh apa yang kita lakukan, tetapi juga oleh seberapa sadar kita ketika melakukannya. Dan bagi saya, makan dengan sadar adalah salah satu cara paling sederhana untuk kembali terhubung dengan diri sendiri di tengah kehidupan yang terus bergerak cepat. Sebelumnya saya tidak pernah benar-benar memperhatikan hal itu. Keinginan muncul, lalu saya langsung mengambil makanan. Namun ketika saya mulai makan dengan sadar, saya belajar berhenti sejenak dan bertanya kepada diri sendiri, apakah saya benar-benar lapar? Pertanyaan sederhana itu ternyata sangat membantu. Seringkali jawabannya adalah tidak. Yang saya butuhkan bukan makanan. Mungkin saya hanya perlu beristirahat beberapa menit. Mungkin saya perlu berjalan sebentar.
Atau mungkin saya hanya sedang merasa lelah setelah hari yang panjang. Kesadaran kecil seperti itu membuat saya memahami diri sendiri dengan lebih baik. Saya juga mulai memperhatikan bagaimana makanan tertentu memengaruhi kondisi tubuh dan pikiran saya. Setelah mengonsumsi makanan yang lebih segar dan seimbang, saya cenderung merasa lebih ringan dan fokus. Sebaliknya, setelah makan berlebihan atau mengonsumsi makanan tertentu dalam jumlah berlebihan, saya sering merasa lesu dan kurang berenergi. Sebelumnya saya tidak pernah benar-benar menghubungkan makanan dengan kondisi mental saya sepanjang hari. Namun setelah lebih memperhatikan, hubungan itu menjadi cukup jelas. Dari pengalaman tersebut, saya belajar bahwa makan bukan hanya soal mengisi perut. Makan adalah bentuk hubungan antara tubuh, pikiran, dan kesadaran kita. Cara kita makan seringkali mencerminkan cara kita menjalani hidup. Jika kita selalu terburu-buru saat makan, mungkin kita juga terlalu terburu-buru dalam banyak hal lainnya. Jika kita tidak pernah hadir saat makan, mungkin kita juga jarang benar-benar hadir dalam momen-momen penting kehidupan. Itulah mengapa kebiasaan ini memberikan dampak yang lebih besar dari yang saya perkirakan. Bukan karena saya menemukan makanan yang lebih enak, bukan karena berat badan saya langsung berubah, tetapi karena saya belajar memperlambat langkah dan memberi perhatian penuh pada sesuatu yang selama ini saya anggap biasa. Jika Anda ingin mencoba kebiasaan ini, mulailah dengan sederhana. Pilih 1 kali makan setiap hari. Jauhkan ponsel. Matikan televisi. Duduk dengan tenang. Perhatikan rasa makanan, teksturnya, aromanya, dan bagaimana tubuh Anda meresponsnya. Tidak perlu sempurna. Tidak perlu mengubah seluruh pola makan sekaligus. Cukup hadir sepenuhnya selama beberapa menit. Karena terkadang, kualitas hidup tidak hanya ditentukan oleh apa yang kita lakukan, tetapi juga oleh seberapa sadar kita ketika melakukannya. Dan bagi saya, makan dengan sadar adalah salah satu cara paling sederhana untuk kembali terhubung dengan diri sendiri di tengah kehidupan yang terus bergerak cepat. Kebiasaan kelima, membatasi waktu layar. Dari semua kebiasaan dalam daftar ini, inilah yang paling sulit saya lakukan. Bukan karena kebiasaan ini membutuhkan tenaga besar atau disiplin yang luar biasa. Justru karena penggunaan layar sudah menjadi bagian yang sangat normal dalam kehidupan sehari-hari. Awalnya saya bahkan tidak merasa memiliki masalah dengan hal itu. Saya menggunakan ponsel untuk bekerja, berkomunikasi, mencari informasi, menonton video, membaca berita, dan mengisi waktu luang. Semua itu terlihat wajar. Tidak ada yang tampak berlebihan. Namun suatu hari saya mulai memperhatikan sesuatu. Setiap kali memiliki waktu kosong beberapa menit, tangan saya hampir otomatis mengambil ponsel. Saat menunggu makanan datang, saya membuka media sosial. Saat mengantre, saya membuka ponsel. Saat baru bangun tidur, saya membuka ponsel. Bahkan sebelum tidur, hal terakhir yang saya lihat hampir selalu layar. Yang lebih menarik, seringkali saya membuka ponsel tanpa tujuan yang jelas. Saya hanya membuka satu aplikasi, lalu berpindah ke aplikasi lain, kemudian ke aplikasi berikutnya. 5 menit berubah menjadi 20 menit. 20 menit berubah menjadi 1 jam. Dan di akhir sesi itu, saya seringkali tidak merasa lebih baik, lebih bahagia, atau lebih produktif. Saya hanya merasa waktu berlalu begitu saja. Karena itulah saya memutuskan melakukan sebuah eksperimen sederhana. Selama 1 minggu, saya membatasi penggunaan layar yang tidak benar-benar penting. Saya tetap menggunakan perangkat untuk pekerjaan dan kebutuhan sehari-hari. Namun saya mulai mengurangi kebiasaan menggulir tanpa tujuan dan mengurangi konsumsi konten yang hanya mengisi waktu tanpa memberikan nilai yang jelas. Jujur saja, hari-hari pertama terasa aneh. Ada banyak momen ketika saya secara refleks ingin mengambil ponsel. Kadang saat sedang bosan, kadang saat sedang menunggu, kadang bahkan saat tidak melakukan apa-apa selama beberapa menit. Saat itulah saya menyadari sesuatu yang cukup mengejutkan. Seringkali saya tidak membuka ponsel karena membutuhkannya. Saya membukanya karena sudah menjadi kebiasaan. Dan seperti banyak kebiasaan lainnya, saya melakukannya hampir tanpa sadar. Ketika saya mulai mengurangi waktu layar,
Hal pertama yang saya rasakan bukanlah produktivitas yang meningkat, melainkan munculnya ruang kosong. Ruang yang selama ini selalu dipenuhi oleh notifikasi, video pendek, berita, dan berbagai informasi lainnya. Awalnya ruang kosong itu terasa tidak nyaman. Namun setelah beberapa hari, saya mulai melihatnya secara berbeda. Ruang kosong itu ternyata memberi saya kesempatan untuk berpikir, untuk merenung, untuk memperhatikan apa yang sebenarnya saya rasakan. Saya mulai membaca buku yang sudah lama tertunda. Saya kembali berjalan santai di sore hari. Saya menghabiskan lebih banyak waktu berbicara dengan keluarga tanpa terus-menerus melihat layar. Aktivitas-aktivitas tersebut sederhana, tetapi terasa lebih memuaskan daripada yang saya perkirakan. Ada satu sore yang masih saya ingat dengan jelas. Biasanya setelah menyelesaikan pekerjaan, saya langsung duduk dan menonton video selama berjam-jam tanpa benar-benar menyadarinya. Namun hari itu saya memutuskan pergi berjalan kaki selama beberapa puluh menit. Tidak ada tujuan khusus, hanya berjalan. Saya memperhatikan pepohonan, udara sore, suara kendaraan yang lewat, dan orang-orang yang sedang beraktivitas. Hal-hal yang biasanya tidak saya perhatikan karena perhatian saya selalu tertuju pada layar. Saat pulang, saya merasa lebih segar secara mental dibandingkan banyak malam sebelumnya. Bukan karena jalan kaki tersebut luar biasa, tetapi karena saya benar-benar hadir di dalam pengalaman itu. Perubahan lain yang saya rasakan terjadi pada kualitas tidur. Sebelumnya saya sering menggunakan ponsel sampai beberapa menit sebelum tidur. Saya berpikir bahwa itu membantu saya rileks. Namun kenyataannya, saya sering tidur dengan pikiran yang masih aktif dan terus menerima rangsangan dari berbagai informasi. Ketika saya mulai menjauhkan ponsel sebelum tidur, saya menggantinya dengan membaca beberapa halaman buku atau sekadar menuliskan refleksi singkat tentang hari itu. Perbedaannya cukup terasa. Pikiran menjadi lebih tenang dan proses untuk tertidur terasa lebih alami. Saya juga mulai memahami sesuatu tentang cara kerja perhatian manusia. Semakin sering perhatian kita terpecah ke banyak hal dalam waktu singkat, semakin sulit bagi kita untuk fokus dalam waktu yang lama. Itulah sebabnya setelah terlalu lama berpindah dari satu video ke video lain atau dari satu aplikasi ke aplikasi lain, saya sering merasa sulit berkonsentrasi pada pekerjaan yang membutuhkan pemikiran mendalam. Ketika saya mengurangi kebiasaan tersebut, kemampuan fokus saya perlahan membaik. Bukan secara instan, tetapi cukup terasa setelah beberapa hari. Yang paling penting, saya mulai merasa lebih hadir dalam kehidupan sehari-hari. Saat berbicara dengan seseorang, saya benar-benar mendengarkan. Saat makan, saya menikmati makanan. Saat berjalan, saya memperhatikan lingkungan sekitar. Saya tidak lagi merasa harus terus-menerus mengisi setiap detik dengan informasi atau hiburan. Pengalaman ini mengingatkan saya pada salah satu prinsip penting dalam stoicisme. Kendalikan apa yang mengendalikan perhatian Anda. Karena pada akhirnya, hidup kita sebagian besar dibentuk oleh apa yang kita beri perhatian setiap hari. Jika perhatian kita selalu tersebar, hidup pun terasa tersebar. Jika perhatian kita lebih terarah, hidup terasa lebih jelas. Membatasi waktu layar bukan berarti membenci teknologi. Teknologi telah membantu kehidupan kita dalam banyak hal. Masalahnya bukan pada teknologinya, melainkan apakah kita yang mengendalikan teknologi atau justru sebaliknya. Itulah pelajaran terbesar yang saya dapatkan dari kebiasaan ini. Jika Anda ingin mencobanya, tidak perlu langsung melakukan perubahan besar. Mulailah dengan langkah sederhana. Mungkin dengan tidak membuka ponsel selama 30 menit pertama setelah bangun tidur. Mungkin dengan menjauhkan ponsel 1 jam sebelum tidur. Atau mungkin dengan menyediakan waktu tertentu setiap hari tanpa layar sama sekali. Perubahan kecil itu mungkin terlihat sepele. Namun seringkali, saat kita mengurangi kebisingan yang tidak perlu, kita mulai mendengar hal-hal yang selama ini terabaikan. Dan terkadang, yang paling kita butuhkan bukan lebih banyak informasi, melainkan lebih banyak kesadaran terhadap kehidupan yang sedang berlangsung di depan mata kita. Kebiasaan ke-6. Berlatih syukur setiap hari. Jika ada satu kebiasaan yang dulu saya anggap terlalu sederhana untuk memberikan dampak nyata, itu adalah praktik syukur. Jujur saja,
Ketika pertama kali mendengar saran untuk lebih bersyukur, saya tidak terlalu tertarik. Saya menganggapnya sebagai nasihat yang terdengar baik, tetapi sulit membayangkan bagaimana sekadar memikirkan hal-hal yang saya syukuri bisa benar-benar mengubah kehidupan sehari-hari. Lagi pula, masalah tetaplah masalah. Tanggung jawab tetap ada. Tantangan hidup tidak hilang hanya karena saya mencoba berpikir positif. Namun setelah mempelajari lebih banyak tentang filsafat Stoik, saya menemukan sebuah gagasan yang menarik. Para filsuf Stoik percaya bahwa kebahagiaan tidak bergantung pada seberapa banyak yang kita miliki, melainkan pada kemampuan kita menghargai apa yang sudah ada. Mereka memahami sesuatu yang sering kita lupakan. Manusia memiliki kecenderungan alami untuk terus memikirkan apa yang kurang. Ketika mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, kita menikmatinya sebentar, lalu perhatian kita beralih ke hal berikutnya yang belum kita miliki. Kita mencapai satu tujuan, lalu segera mengejar tujuan berikutnya. Kita mendapatkan sesuatu yang dulu kita impikan, lalu menganggapnya biasa saja. Tanpa disadari, kita terus hidup dalam kondisi kurang, bahkan ketika banyak hal baik sudah hadir dalam kehidupan kita. Karena itulah saya memutuskan untuk mencoba latihan syukur selama 1 minggu. Setiap pagi setelah bangun tidur, sebelum membuka ponsel atau memulai aktivitas apapun, saya meluangkan beberapa menit untuk memikirkan 3 hal yang saya syukuri. Awalnya terasa agak canggung. Saya tidak tahu harus memikirkan apa. Kadang saya hanya menyebut hal-hal yang sangat sederhana. Tubuh yang masih sehat, tidur yang cukup, cuaca pagi yang nyaman, secangkir kopi hangat, keluarga yang masih bisa saya hubungi kapan saja. Tidak ada yang luar biasa. Tetapi justru disitulah pelajaran pentingnya. Saya mulai menyadari bahwa banyak hal yang selama ini saya anggap biasa sebenarnya adalah hal-hal yang dulu pernah saya harapkan atau yang bisa saja tidak saya miliki. Perubahan terbesar mulai terasa beberapa hari kemudian. Bukan karena hidup saya tiba-tiba menjadi lebih mudah, melainkan karena perhatian saya mulai berubah. Selama ini saya terbiasa memperhatikan masalah. Jika ada 9 hal berjalan baik dan 1 hal berjalan buruk, pikiran saya hampir selalu fokus pada 1 hal yang buruk itu. Dan ternyata, saya tidak sendirian. Pikiran manusia memang cenderung lebih peka terhadap masalah dibandingkan hal-hal yang berjalan baik. Itu adalah bagian dari cara kita bertahan hidup sejak dahulu. Namun dalam kehidupan modern, kebiasaan mental tersebut sering membuat kita sulit menikmati apa yang sudah kita miliki. Latihan syukur membantu saya menyeimbangkan kecenderungan itu. Saya masih ingat suatu sore ketika saya terjebak dalam kemacetan yang cukup panjang. Biasanya saya akan merasa kesal dan terus mengeluh dalam hati. Namun hari itu saya tiba-tiba teringat latihan syukur yang sedang saya lakukan. Alih-alih memikirkan keterlambatan yang menjengkelkan, saya mulai memperhatikan hal lain. Saya bersyukur memiliki kendaraan yang bisa membawa saya pulang dengan aman. Saya bersyukur memiliki pekerjaan yang memberi saya alasan untuk bepergian setiap hari. Saya bersyukur masih memiliki orang-orang yang menunggu saya di rumah. Kemacetannya tidak hilang, tetapi suasana hati saya berubah. Dan seringkali, kualitas hidup kita lebih ditentukan oleh cara kita memandang suatu situasi daripada situasi itu sendiri. Ada satu malam yang sangat saya ingat selama minggu tersebut. Hari itu terasa berat. Beberapa rencana tidak berjalan sesuai harapan. Saya merasa lelah secara fisik dan mental. Saat hendak tidur, saya hampir melewatkan latihan syukur karena merasa tidak memiliki alasan untuk bersyukur hari itu. Namun saya tetap melakukannya. Saya duduk dan mulai menulis. Saya bersyukur karena kesehatan saya masih cukup baik. Saya bersyukur karena memiliki tempat yang aman untuk beristirahat malam itu. Saya bersyukur karena apapun yang terjadi hari ini, saya masih memiliki kesempatan untuk mencoba lagi besok. Ketika membaca kembali kalimat-kalimat itu, saya merasakan sesuatu yang sederhana namun menenangkan. Masalah yang saya hadapi tetap ada. Tetapi saya menyadari bahwa hidup saya tidak hanya terdiri dari masalah tersebut. Masih ada banyak hal baik yang menjadi fondasi kehidupan saya.
Dan kesadaran itu membuat tantangan yang saya hadapi terasa lebih ringan untuk dijalani. Seiring waktu, saya memahami bahwa syukur bukanlah tentang berpura-pura semuanya baik-baik saja. Syukur juga bukan berarti mengabaikan kesulitan atau menolak emosi negatif. Sebaliknya, syukur adalah kemampuan untuk mengakui bahwa meskipun hidup tidak sempurna, masih ada hal-hal yang layak dihargai. Masih ada alasan untuk tersenyum. Masih ada pelajaran yang bisa dipetik. Masih ada kebaikan yang sering luput dari perhatian. Bagi saya, itulah yang membuat kebiasaan ini begitu berharga. Karena semakin saya berlatih bersyukur, semakin saya menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari mendapatkan lebih banyak. Terkadang kebahagiaan muncul ketika kita berhenti sejenak dan benar-benar menghargai apa yang sudah ada. Jika Anda ingin mencoba kebiasaan ini, mulailah dengan sederhana. Setiap pagi atau sebelum tidur, tuliskan 3 hal yang Anda syukuri hari itu. Tidak harus sesuatu yang besar, justru semakin sederhana, semakin baik. Karena tujuan latihan ini bukan mencari kehidupan yang sempurna. Tujuannya adalah melatih diri untuk melihat bahwa bahkan dalam hari-hari biasa sekalipun, selalu ada sesuatu yang layak untuk dihargai. Dan ketika Anda melatih cara pandang itu setiap hari, perlahan-lahan Anda akan menyadari bahwa hidup terasa lebih kaya, bukan karena keadaan berubah, tetapi karena Anda mulai melihatnya dengan cara yang berbeda. Kebiasaan ketujuh, membaca 20 menit sehari. Kebiasaan ketujuh adalah salah satu yang tidak pernah saya duga akan bertahan. Membaca 20 menit sehari. Saya dulu tipe orang yang membeli buku, tetapi tidak pernah selesai membacanya. Buku-buku itu menumpuk di meja samping tempat tidur, sementara saya malah menggulir media sosial. Tapi saya membuat perjanjian dengan diri sendiri. Setiap hari, sesibuk apapun, saya akan membaca setidaknya 20 menit. Tanpa buku audio, tanpa membaca sekilas. Hanya saya, buku fisik, dan fokus penuh. Saya memilih campuran buku pengembangan diri dan fiksi ringan agar seimbang. 2 hari pertama, saya kesulitan berkonsentrasi. Pikiran saya terus melayang, dan saya lebih sering melihat jam daripada halaman. Tetapi pada hari ketiga, sesuatu berubah. Saya mulai tenggelam dalam bacaan. 20 menit itu menjadi pelarian saya. Waktu sakral di mana saya bisa mempelajari hal baru, menjelajahi dunia lain, atau mendapatkan perspektif segar. Manfaatnya luar biasa. Pertama, kosakata dan kemampuan komunikasi saya meningkat secara nyata. Saya menemukan diri saya mengungkapkan pikiran dengan lebih jelas dalam percakapan dan bahkan dalam jurnal saya. Kedua, rentang perhatian saya bertambah. Saya bisa fokus pada tugas lebih lama tanpa meraih ponsel. Ketiga, saya mempelajari wawasan yang dapat ditindaklanjuti dari buku non-fiksi yang bisa langsung saya terapkan dalam hidup. Baik itu tentang produktivitas, kecerdasan emosional, atau literasi keuangan. Suatu malam, saya membaca sebuah bab tentang ketahanan, dan satu kutipan sangat menyentuh saya. Bukan apa yang terjadi padamu, tetapi bagaimana kamu meresponsnya yang menentukan pertumbuhanmu. Saya menutup buku dan merenungkan kegagalan baru-baru ini yang terus saya sesali. Satu kalimat itu mengubah seluruh perspektif saya, dan memberi saya keberanian untuk mencoba lagi. Itulah kekuatan membaca, menghubungkan Anda dengan kebijaksanaan orang yang belum pernah Anda temui, dan biayanya hampir tidak ada. Di luar manfaat mental, membaca juga membantu saya tidur lebih nyenyak. Mengganti guliran ponsel sebelum tidur dengan 20 menit buku cetak menenangkan pikiran saya dan memberi sinyal pada tubuh bahwa sudah waktunya untuk beristirahat. Saya bangun dengan perasaan lebih segar dan tidak terlalu lemas. Jika Anda bukan pembaca, mulailah dari yang sangat kecil, cukup 5 atau 10 menit sehari. Pilih topik yang benar-benar Anda sukai, apakah itu fiksi ilmiah, sejarah, pengembangan diri, atau bahkan komik. Tujuannya bukan menyelesaikan satu buku seminggu. Tujuannya adalah membangun kebiasaan hadir untuk pikiran Anda. Dalam 7 hari, saya berubah dari pembaca yang enggan menjadi seseorang yang benar-benar merindukan waktu tenang dengan buku. Percayalah,
diri Anda di masa depan akan berterima kasih. Kebiasaan ke-8. Membereskan rumah 10 menit sehari sekarang. Kebiasaan ke-8 mungkin terdengar sepele, tetapi ini benar-benar mengubah permainan, membereskan rumah 10 menit setiap hari. Saya dulu tinggal di ruang yang jujur saja kacau. Meja saya penuh tumpukan kertas, lemari saya berantakan, dan meja dapur saya mengumpulkan segalanya mulai dari surat hingga kunci yang salah tempat. Saya pikir kekacauan tidak mengganggu saya, tetapi secara bawah sadar, itu menguras energi dan fokus saya. Jadi saya berkomitmen untuk membereskan hanya 10 menit setiap hari. Saya memasang pengatur waktu, memilih satu area kecil, laci, rak, sudut kamar, dan membersihkannya. Saya membuang sampah, merapikan yang tersisa, dan menemukan tempat untuk semuanya. Hari pertama, saya membereskan meja samping tempat tidur. Hari kedua, lemari kamar mandi. Hari ketiga, kotak masuk email saya. Ya, kekacauan digital juga termasuk. Pada hari keempat, saya melihat sesuatu yang tidak terduga. Pikiran saya terasa lebih jernih. Seolah-olah setiap barang fisik yang saya atur juga mengurai simpul mental yang saya bawa. Ada sains nyata di balik ini. Kekacauan bersaing untuk mendapatkan perhatian Anda dan meningkatkan kortisol, hormon stres. Dengan menghilangkan kelebihan barang, saya memberi otak saya ruang bernapas. Saya tidak lagi membuang waktu mencari kunci atau dokumen penting. Ruang saya menjadi menenangkan daripada membuat kewalahan. Suatu pagi, saya duduk di meja yang baru dirapikan dengan secangkir teh, dan saya merasakan kebanggaan dan ketenangan yang tidak biasa. Ritual kecil harian itu membuat saya merasa lebih mengendalikan lingkungan saya. Dan dengan demikian, hidup saya. Bagian terbaiknya, 10 menit sangat singkat sehingga saya tidak bisa membuat alasan. Bahkan di hari tersibuk sekalipun, saya bisa menyisihkan 10 menit. Selama seminggu, itu bertambah menjadi lebih dari 1 jam untuk membereskan secara bermakna. Apartemen saya terasa lebih ringan, lebih cerah, dan lebih nyaman. Saya bahkan mulai tidur lebih nyenyak karena kamar tidur saya bukan lagi tempat pembuangan barang. Saya tantang Anda untuk mencoba ini. Pilih satu titik panas di rumah Anda, mungkin tas Anda, mobil, atau wastafel dapur, dan habiskan hanya 10 menit untuk itu hari ini. Ulangi setiap hari. Anda akan takjub melihat bagaimana keteraturan eksternal menciptakan kedamaian internal. Ini bukan tentang menjadi perfeksionis. Ini tentang menciptakan ruang yang mendukung orang yang sedang Anda jadikan. Kebiasaan ke-9. Lebih sering mengatakan tidak. Dan akhirnya, kebiasaan ke-9 yang mengubah hubungan dan kewarasan saya, belajar mengatakan tidak lebih sering. Saya dulu adalah orang yang selalu berusaha menyenangkan orang lain. Saya mengatakan ya untuk setiap undangan, setiap bantuan, setiap proyek tambahan, bahkan ketika saya sendiri sudah kewalahan. Saya takut mengecewakan orang lain, jadi saya akhirnya mengecewakan diri sendiri. Saya kelelahan, penuh kebencian tersembunyi, dan tidak punya waktu untuk prioritas saya sendiri. Tetapi selama percobaan 1 minggu ini, saya membuat keputusan radikal. Saya hanya akan mengatakan ya, jika itu benar-benar selaras dengan nilai-nilai, energi, dan tujuan saya. Tidak pertama sangat menakutkan. Seorang teman meminta bantuan pindahan pada hari Sabtu ketika saya sudah merencanakan hari istirahat yang sangat dibutuhkan. Perut saya terasa mulas, tetapi saya dengan sopan menolak dan menjelaskan bahwa saya perlu mengisi ulang tenaga. Yang mengejutkan, mereka sangat memahami. Kemenangan kecil itu memberi saya keberanian. Selama beberapa hari berikutnya, saya mengatakan tidak pada pertemuan yang tidak perlu, acara sosial yang tidak saya minati, dan bahkan kewajiban keluarga yang terasa lebih seperti beban daripada koneksi tulus. Apa yang terjadi selanjutnya sangat membebaskan. Tiba-tiba saya memiliki jam-jam waktu luang yang tidak pernah saya sadari sebelumnya. Saya menggunakan waktu itu untuk kebiasaan yang sudah saya bangun. Berolahraga, membaca, menulis jurnal, dan bahkan beristirahat tanpa rasa bersalah. Saya juga menyadari bahwa orang-orang yang benar-benar peduli pada saya menghormati batasan saya, dan mereka yang tidak perlahan-lahan menjauh.
yang sebenarnya adalah berkah tersembunyi. Hubungan saya menjadi lebih autentik karena saya muncul sebagai diri saya yang sebenarnya, bukan versi yang terlalu dipaksakan yang diam-diam membenci setiap permintaan bantuan. Suatu malam, saya mengatakan tidak pada permintaan pekerjaan di menit-menit terakhir yang akan membuat saya begadang. Sebaliknya, saya tetap pada rutinitas tidur saya dan mendapat tidur nyenyak. Keesokan paginya, saya menyelesaikan tugas-tugas saya dengan energi segar. Satu tidak itu memberi saya lebih banyak produktivitas daripada 100 ya yang membuat stres. Mengatakan tidak bukanlah egois, itu adalah pelestarian diri. Itu tentang melindungi waktu, kesehatan mental, dan kemampuan Anda untuk hadir sepenuhnya dalam komitmen yang benar-benar penting. Jika Anda merasa kewalahan, saya mengundang Anda untuk berlatih mengatakan tidak minggu ini. Mulailah dari hal kecil, tolak ajakan minum kopi yang tidak menarik, lewati nonton Netflix untuk membaca, atau dengan sopan menolak bergabung dengan komite yang tidak Anda pedulikan. Setiap kali Anda mengatakan tidak pada sesuatu yang sepele, Anda mengatakan ya pada sesuatu yang bermakna. Dan itu, teman-teman, adalah pemberdayaan sejati. Baiklah, semuanya, itulah perjalanan kita melalui 9 kebiasaan yang secara dramatis mengubah hidup saya hanya dalam 1 minggu. Mulai dari bangun pagi dan olahraga harian, menulis jurnal, makan sadar, membatasi waktu layar, berlatih syukur, membaca setiap hari, membereskan rumah, dan belajar mengatakan tidak. Masing-masing kebiasaan ini adalah alat yang dapat Anda ambil dan gunakan mulai hari ini. Saya tahu ini mungkin terasa banyak, tetapi Anda tidak harus mengadopsi kesembilannya sekaligus. Pilih satu yang paling sesuai dengan Anda. Kuasai selama seminggu, lalu tambahkan yang lain. Keajaibannya bukan pada melakukan semuanya dengan sempurna, tetapi pada memulai. Tindakan kecil yang konsisten menghasilkan hasil yang luar biasa. Saya sangat ingin mendengar dari Anda. Tulis komentar di bawah dan beritahu saya. Dari 9 kebiasaan ini, mana yang paling membuat Anda bersemangat untuk mencoba? Atau jika Anda sudah memulai, apa kemenangan terbesar Anda sejauh ini? Cerita Anda menginspirasi saya dan seluruh komunitas ini. Jika video ini menambah nilai dalam hidup Anda, silakan tekan tombol suka, berlangganan saluran ini, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah ketinggalan konten kami di masa depan. Kami masih punya banyak hal menarik, tips praktis, pembahasan mendalam, dan percakapan nyata yang dapat membantu Anda meningkat setiap hari. Dan jika Anda tahu seseorang yang merasa terjebak, kewalahan, atau siap untuk perubahan positif, bagikan video ini dengan mereka. Anda tidak pernah tahu, satu kebiasaan kecil mungkin menjadi titik balik yang mereka tunggu-tunggu. Terima kasih dari lubuk hati saya yang paling dalam telah menonton, membaca, dan hadir untuk diri Anda sendiri. Ingatlah, Anda mampu melakukan lebih dari yang Anda pikirkan. Perubahan kecil menghasilkan hasil besar. Teruslah bertumbuh, teruslah berkembang, dan mari kita buat setiap hari sedikit lebih baik dari hari sebelumnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah luar biasa semuanya.